Halo guys, selamat datang di Bin Movie. Kali ini saya akan mereview sebuah film India yang bergenre आज ही को action. मारने वाला है तो Film ini उससे भी बड़ा mengisahkan बदला perjalanan लेना kehidupan होगा। seorang juru मुझसे भिड़ masak सके atau koki है कोई? yang बोलता pura-pura नहीं, सब gagap. कुछ झेलते रहता हूँ, दिमाग ठंडा रखे। Sang koki harus bertarung melawan para kriminal seorang diri karena beberapa kasus, हल्की कर dan बैठे ia bisa सरकार। mengalahkan semuanya. Sang koki terlihat kuat dan cekatan dalam bertarung. Nah, siapakah dia sebenarnya dan kenapa dia memiliki kemampuan seperti itu? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke alur film. Di suatu tempat di malam hari diadakan olahraga gulat. Yang bertanding di arena adalah anak buahnya Omar Sukla dan Balaram Tripati. Pegulat Omar Sukla saat itu kalah bertanding. Ketika merayakan kemenangannya, anak buah Tripati menembak-nembakan senapannya dan pelurunya mengenai kepala pegulat. Tripati marah karena dia hampir terkena tembakan dan ia pun menembaki anak buahnya yang gegabah itu. Omar Sukla adalah seorang wali kota dan Tripati adalah saingan politiknya. Atau Tripati itu adalah mantan wali kota yang sebelumnya. Ketika Sukla sedang berpidato, Tripati menyuruh anak buahnya mencelakai Omar Sukla. Tapi untungnya Omar Sukla ditolong oleh orang yang bernama Raghav. Meskipun Raghav sebenarnya menolong anak kecil, namun Omar Sukla ikut tertolong karena berada di dekat anak itu yang bernama Arjun yang dipanggil Tripati semakin marah karena anak buahnya tidak membunuh Raghav, dan Tripati menyuruh anak buahnya mencari Raghav. Di pagi hari, Ladu diantarkan Raghav ke sekolah. Di perjalanan, Raghav dan Ladu melihat orang-orang yang dikerjai oleh Ladu. Orang-orang ini di hari sebelumnya berlaku tidak baik kepada Raghav dan Ladu membalasnya. Di sebuah rumah diperlihatkan dua orang tua yang sedang bercengkrama. Salah satunya bernama Viswanath Bhatt, dan dia adalah orang yang bekerja memasak makanan atau seperti jasa catering gitu. Saat itu dia bertemu dengan pelanggannya. Raghav bekerja pada Viswanath sebagai kokinya. Viswanath memiliki seorang putri yang sedang sekolah yang bernama Amrita. Hari ini Amrita akan pulang ke rumahnya. Viswanath menyuruh Raghav untuk menjemput Amrita. Sementara itu, Raghav yang baru datang di tempat kerjanya melihat temannya yang sedang memasak, dan setelah dicicipi oleh Raghav, masakan temannya kurang asin. Di antara teman-teman Raghav, salah satu temannya Raghav yang bernama Komala menyukai Raghav. Raghav kemudian menjemput Amrita, dan tak lama kemudian Amrita dan Raghav sampai ke rumahnya Viswanath. Amrita menjelaskan ke ayahnya kenapa dia naik motor dan terpisah dengan Raghav. Pada saat mereka mengobrol, tetangganya dipukuli oleh rentenir, dan Raghav menyuruh teman-temannya masuk ke dalam rumah. Tapi anaknya Raghav tidak mau, dia malahan terlihat senang melihat adegan perkelahian. Di tempat lain, anak buahnya Tripati menanyai orang-orang untuk mencari keberadaan Raghav dan putranya, tapi mereka tidak menemukannya. Pada suatu malam, Raghav melihat putranya terlihat sedang bersedih, dan Raghav menghampirinya.
Ladu menceritakan pengalamannya di sekolah. Ia dihina oleh temannya karena Ladu bicaranya gagap. Dan Ragapa menghibur anaknya supaya tidak bersedih, sehingga anaknya kembali ceria. Di pagi harinya, Ragapa dan teman-temannya mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Amrita. Amrita mengatakan dirinya sebagai kepala koki, menggantikan posisi Ragapa. Amrita juga menetapkan beberapa peraturan ke para karyawannya. Pada saat mereka bekerja, Amrita kedatangan tamu atau pelanggan. Pelanggan itu kecewa karena masakan yang dibuat oleh Amrita dan teman-temannya tidak enak. Tapi Ragapa dan temannya menolong Amrita dengan membawa makanan buatan Ragapa. Dan ketika tamu itu mencicipinya, ia merasa senang karena rasanya enak dan lezat. Ragapa mengatakan bahwa makanan itu buatan Amrita, sedangkan makanan yang tidak enak dimasak olehnya. Padahal hal itu tidak benar. Di malam harinya, Viswanat kedatangan tamu yang meminta kokinya memasak daging untuknya. Tapi Viswanat menolak karena restorannya tidak memasak makanan dari bahan dasar daging. Dengan kata lain, restoran Viswanat adalah restoran vegetarian. Mendengar ada keributan, Amrita mendatangi ayahnya dan tamu-tamunya itu. Para berandalan itu menyukai Amrita dan ia akan bertindak tidak sopan. Tapi Ragapa menangkap tangan berandalan itu. Dan Ragapa memasakkan daging untuk tamunya, dan tamunya itu pun kembali ke mobil mereka. Di dalam mobil, berandalan itu merasa kesakitan karena tangannya ditangkap oleh Ragapa selama di dalam rumah. Di siang harinya, ketika Ragapa sedang mengolah masakan, dia didekati oleh Komala yang terlihat begitu agresif. Amrita menemui Ragapa dan Komala dan menyuruh Komala untuk kembali bekerja. Amrita sepertinya menyukai Ragapa, tapi Ragapa tidak mempedulikannya. Ladu, putranya Ragapa, memberitahu Amrita cara mendekati Ragapa, yaitu dengan cara meminta Ragapa mengajarinya membuat adonan kue. Dan musik pun berbunyi. Di tempat lain diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang bercengkrama. Dan Ladu ikut bersama mereka, tapi Komala menyuruh Ladu untuk menemui ayahnya. Orang itu merasa jijik ketika mengetahui bahwa Ladu adalah anak seorang koki. Dan Ladu pun akan balas dendam atas hinaan orang itu yang bernama Kisan. Kisan hari itu akan menikah. Di suatu ruangan, Kisan bertemu dengan pacarnya, tapi pacarnya itu bukanlah orang yang akan dinikahinya. Pada saat mereka berada di dalam ruangan itu, tiba-tiba pengantin wanita datang memergoki Kisan. Kisan ternyata anaknya Tripati. Orang tuanya mempelai wanita marah dan membatalkan acara pernikahannya. Pengantin wanita berterima kasih kepada Ladu karena sudah diberitahu oleh Ladu tentang pertemuan Kisan dengan pacarnya. Pengantin wanita ingin memberi uang kepada Ragapa. Pada saat itu, anak buah Tripati mengetahui bahwa Ragapa dan Ladu adalah orang yang mereka cari, yaitu orang yang menolong Sukla. Di malam harinya, Ragapa ditangkap oleh anak buahnya Tripati dan dibawa ke hadapan Tripati yang sedang bermain drama Ramayana. Tripati memperlihatkan video call anak buahnya yang sedang menodongkan pistol ke Ladu yang sedang tidur. Ragapa memohon kepada Tripati supaya tidak menyakiti Ladu, dan Tripati menyetujuinya.
asalkan Ragapa bisa membacakan dialog Rahwana dengan kata-kata yang tidak gagap. Ragapa kemudian membacakan dialog itu, tapi kata-katanya masih gagap, dan ia pun dihajar oleh Tripati dengan gada, sampai Ragapa tertelungkup di atas tanah. Tripati menyuruh anak buahnya menelpon temannya untuk membunuh Ladu. Tapi tiba-tiba lampu listrik mati dan Ragapa mulai menghajar para penjahat itu. Ragapa pulang dengan wajah yang babak belur. Di rumahnya, Ladu menyuapi ayahnya. Sementara itu, pihak kepolisian melihat tempatnya Balaram Tripati yang rusak dan anak buahnya Balaram Tripati yang mati. Balaram Tripati juga mati ketika dibawa ke rumah sakit, sementara anaknya Balaram yaitu Kishan Tripati berhasil melarikan diri. Polisi kemudian mencari tersangka pembunuhan tersebut. Kishan menemui saudaranya dan menjelaskan orang yang membunuh ayahnya adalah seorang koki. Saudaranya Kishan kemudian menyuruh orang-orang untuk membunuh Ragapa. Pada saat Ragapa sedang bekerja, ia melihat para penjahat yang membawa senjata sedang menyamar. Dan dengan kemampuannya, Ragapa menghabisi para penjahat itu satu persatu. Sementara itu, pihak kepolisian yang sedang menyelidiki kasus penyerangan di markasnya Balaram Tripati mendapatkan bukti tersangka melalui rekaman CCTV. Dan foto tersangka tidak sengaja jatuh di depan mantan komisaris polisi. Mantan polisi itu merasa ada yang janggal dengan foto itu. Kemudian dia melukis foto itu dan hasil lukisan foto itu memperlihatkan karakter Ragapa yang berbeda, yaitu ketika Ragapa akan menembak seorang sniper, Amrita yang sedang mencari Ladu tidak sengaja melihatnya. Tetapi temannya, Ragapa menyuruh Amrita untuk diam. Dan di sini scene beralih ke beberapa tahun yang lalu sebelum Robert mengubah namanya menjadi Ragapa. Pada saat itu terjadi persaingan usaha ilegal yang dilakukan oleh Nana. Nana adalah nama ketua para gangster kriminal. Saat itu Nana bersaing dengan saudaranya yang bernama Sarkar. Saat itu Sarkar menjarah barang-barang Nana di sebuah pelabuhan. Dan anaknya Nana melaporkannya kepada Nana. Sarkar menyewa para penjahat untuk menangkap orang kepercayaan Nana, yaitu Robert. Pada saat itu Robert bekerja pada Nana. Robert memiliki seorang teman yang bernama Ragava. Ketika Robert dan teman-temannya ditangkap oleh anak buahnya Sarkar, Ragapa datang menyelamatkannya dan Robert dan Ragapa menghajar para kriminal itu. Pada saat itu Robert dan Ragapa adalah gangster yang kejam dan semua orang mengenalnya sebagai seorang kriminal. Pihak kepolisian tidak bisa menangkap Robert dan Ragapa maupun Nana dan Sankar, karena menurut mereka tindakan kedua geng tidak merugikan masyarakat, sehingga tak ada warga yang melapor.
Menurut seorang polisi, Nana dan Sarkar adalah saudara kandung. Nana mengadopsi 2 orang anak, yaitu Robert dan Ragapa. Pada mulanya, Nana dan Sarkar bekerja sama dalam hingga Robert menggantikan posisi Sarkar, dan hal itu membuat Sarkar marah dan mendirikan kelompok gangster sendiri dan menjadi musuhnya Nana. Suatu hari Sarkar dan Nana dipanggil komisaris polisi untuk didamaikan karena kedua kelompok ini hampir setiap hari berperang. Suatu hari temannya Robert ada yang terluka dan teman-temannya memanggil dokter. Ragapa berkata yang tidak sopan kepada perawat itu sehingga dia ditampar perawat itu. Ragapa menangis dan mengadu ke Robert karena ditampar perawat itu, dan Robert menasihatinya supaya tidak balas dendam ke gadis itu. Tapi Ragap katanya mau balas dendam dan ia pergi menemui perawat itu sendiri. Pada saat gadis itu tertidur, Ragapa mendekatinya diam-diam, tapi gadis itu bangun dan mencekik Ragapa sambil berkata untuk mengingatkan Ragapa supaya tidak mabuk dan pulang larut malam. Di sini diketahui bahwa gadis itu adalah pacarnya Ragapa, dan Ragapa tidak memberitahu Robert, sehingga di pagi harinya Ragapa dan gadis itu ditanyai kebenaran hubungan percintaan mereka, dan Ragapa mengakuinya. Robert membantu Ragapa melamar gadis itu, namun ayahnya gadis itu tidak begitu. Karena Ragapa dan teman-temannya adalah orang-orang yang berperilaku tidak baik di masyarakat. Tapi walaupun begitu, Ragapa tetap menikahi gadis itu dan dikaruniai seorang anak laki. Suatu hari temannya Robert yang bernama Bobby dilecehkan oleh sekelompok binaragawan. Bobby mengadu ke Robert dan Robert membalasnya di sebuah tempat. Di pinggir pantai, Ragapa dan anak istrinya sedang berekreasi. Di sana Ragapa bertemu dengan seorang pengemis yang meminta-minta. Istrinya Ragapa kemudian memberi uang ke pengemis itu, dan pengemis itu pergi bersama anaknya yang masih bayi. Istrinya Ragapa merasa aneh ketika ia mengetahui bahwa pengemis itu tidak tahu nama bayinya. Istrinya Ragapa mengingat bayi itu. Bayi itu adalah bayi yang diculik orang di rumah sakit. Ragapa kemudian memberitahu Robert tentang pengemis itu dan mereka pun mendatangi tempat berkumpulnya para pengemis itu. Para pengemis itu ternyata disuruh oleh bos mereka untuk meminta-minta. Robert menanyakan pemimpin penculik anak-anak itu, dan ternyata orang yang menjadi dalang penculikan itu adalah anaknya Nana, yaitu anak-anak itu akan dijual dan ada juga yang akan dijadikan Anak-anak itu meminta tolong kepada Ragapa dan Robert untuk membebaskan mereka. Dan Robert menyuruh Cherry untuk membebaskan anak-anak itu. Tapi Cherry menolak dan Robert pun bertarung melawan anak buahnya Cherry. Pada saat Robert menodongkan pistol ke Cherry, anaknya Cherry yaitu Nana. Ayahnya Cherry yaitu Nana menelepon Robert untuk meninggalkan tempat itu. Dan Robert pun melangkahkan kaki untuk meninggalkan tempat itu. Tapi anak-anak di sana meminta tolong Robert dan Ragapa untuk membebaskan mereka. Robert dan Ragapa merasa kasihan pada anak-anak itu dan ia pun menghabisi Cherry dan membebaskan anak-anak. Di pemakaman Cherry, Robert dan Ragapa menghadiri upacara pemakaman itu.
Di sana juga ada saudaranya Nana yaitu Sarkar. Di perayaan hari ulang tahunnya Ladu, Nana menemui Ladu dan memberi hadiah ulang tahun. Pada saat itu, Robert melihat sinar laser sebuah senjata yang mengarah ke Nana, dan tiba-tiba lampu pun padam. Sekelompok orang bersenjata memasuki tempat itu dan menembaki orang-orang di sana. Robert dan Ragappa berhasil menghabisi kelompok bersenjata itu, namun istrinya Ragappa tidak selamat. Karena merasa bersalah atas kematian istrinya, Ragappa kemudian menyerahkan diri ke komisaris polisi. Ragappa tidak memberitahu Robert bahwa dia menyerahkan diri ke polisi. Ragappa kemudian dibawa oleh seorang polisi korup untuk dibunuh. Tapi Ragappa selamat dan membunuh polisi korup itu. Polisi itu disuap oleh Nana untuk membunuh Ragappa karena ingin membalas kematian anaknya yaitu Cherry. Nana dan Sarkar bekerja sama untuk membalas dendam. Nana memberitahu Robert bahwa Sarkar menyuap polisi untuk membunuh Ragappa. Robert menemui Ragappa yang akan balas dendam ke Nana. Ragappa dan Robert bertarung karena Robert menghalangi niatnya untuk balas dendam. Pada saat Ragappa terpojok, tiba-tiba dia ditembak oleh Sarkar yang datang bersama Nana dan kelompok kriminalnya. Kakek dan neneknya Ladu dibunuh oleh gengnya Nana, dan Nana membawa Ladu untuk menyaksikan ayahnya yang akan ditembak oleh Robert yang babak belur. Robert dan Ragappa beserta anaknya dimasukkan ke dalam kontainer, lalu mereka dibuang ke dalam lautan. Robert berhasil selamat dengan Ladu dari dalam kontainer yang ditenggelamkan, sedangkan Ragappa meninggal. Ragappa berpesan kepada Robert untuk selalu menjaga dan mendidik putranya dengan benar dan meninggalkan kota itu. Dan film pun kembali ke masa kini di mana dia sudah mengenal Amrita. Temannya Robert yang menceritakan kisahnya Robert kini berpura-pura gagap agar anaknya Ragappa atau Ladu tidak malu karena Ladu gagap. Robert memohon ke Amrita agar tidak memberitahu orang lain bahwa dia adalah Robert. Seperti biasanya, di pagi hari Robert mengantarkan Ladu anaknya untuk sekolah. Sebelum berangkat sekolah, Ladu sudah diberi makan oleh Amrita yang ia panggil ibu. Amrita curhat ke temannya Robert bahwa dia mencintai Robert. Babu, temannya Robert yang kini dipanggil Ragappa, memberitahu Robert bahwa makanan di restorannya ada yang menaburkan racun dan membuat para pelanggannya keracunan. Robert juga ditelepon dari pihak sekolah kalau Ladu tidak datang ke sekolah. Robert mencari Ladu kemana-mana tapi tidak menemukannya, dan Amrita juga memberitahu Robert kalau ayahnya ditangkap polisi terkait kasus makanan yang diajukan oleh para pelanggannya. Sementara itu, Babu memberitahu Robert kalau polisi sedang mencarinya terkait kasus Balaram Prithri. Pada saat Robert sedang sibuk mencari Ladu, Nana meneleponnya dan memberitahu Robert bahwa dia sudah menculik Ladu. Tak lama kemudian, Robert menemui Nana dan Sarkar yang sedang bermain catur dengan Ladu. Nana menceritakan sebuah kisah palsu yang menerangkan bahwa ayahnya dibunuh oleh Robert, dan Nana menyuruh Ladu untuk membunuh Robert dalam rangka balas dendam. Tapi Robert menyangkal bahwa dia adalah Robert. Ia mengaku sebagai Ragappa.
Sarkar tidak percaya dengan perkataan robot, lalu dia menyiksa robot yang tidak melawan di depan Ladu. Ladu marah kepada Sarkar karena ayahnya disiksa, dan Ladu pun melempari Sarkar dengan batu. Sarkar menyuruh anak buahnya memasukkan Ladu ke dalam sebuah ruangan, dan ketika sudah berada di dalam ruangan, robot melawan para kriminal itu hingga mereka babak belur dan mati. Sementara itu, Sarkar dan yang lainnya diikat oleh robot di dalam patung Rahwana. Robot dan Ladu pergi meninggalkan tempat itu, lalu mereka menuju ke sebuah perayaan. Pada saat berada di tempat perayaan, komisaris polisi menemui robot untuk memastikan bahwa Ragapa adalah robot. Tapi sebelum ke sana, Babu menceritakan kejahatan anak Sarkar dan Balaram Tripati kepada komisaris, sehingga komisaris berpura-pura tidak mengenal robot. Wali kota memberi kesempatan kepada robot untuk meminta apa saja kepadanya sebagai balas budi atas kebaikan yang sudah robot lakukan kepadanya. Tapi robot hanya meminta Ladu menembakkan panah untuk membakar patung Rahwana yang biasanya dilakukan oleh wali kota. Sang wali kota menyetujui permohonan robot, dan Ladu pun menembakkan panah itu sehingga membakar patung Rahwana beserta para kriminal di dalam patung. Dan film pun selesai.